Oke, balik lagi di channel aku. Nah, kali ini aku akan menceritakan tentang seorang wanita yang ini tuh cantik, dia tuh populer dan juga sosialita. Udah mah sosialita, dia juga terlahir dari keluarga yang sangat disegani, juga dihormati di kota itu. Nah, namun dibalik dihormatinya keluarga itu, ada seorang ibu, dia tuh kejam sama anaknya sampai mengurung anaknya di ruangan sempit selama 25 tahun, guys. Coba bayangin. So, bagaimana ceritanya? Stay tune terus dan tonton sampai habis. Oh ya, terima kasih banget buat teman-teman yang udah support channel aku dan kalian yang belum. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar aku tambah semangat lagi bikin videonya. Belensi Monir lahir pada 1 Maret 1849 dari pasangan Mada Monir dan Emil Monir. Dia juga memiliki saudara laki-laki yang bernama Marcel Monir. Nah, si Belensi ini wanita yang cantik, terus tuh dia tuh emang sosialita banget. Kala itu tuh banyak gitu ya followersnya. Nah, banyak juga yang ngantri ke si Belensi ini, yang mau ngajak nikah, yang ngelamar, ya pokoknya mah ngantri karena emang dia tuh udah cantik terus populer, sosialita juga. Namun kejadiannya berubah di tahun 1876. Saat itu si Belensi berumur 25 tahun karena dia tuh jatuh cinta kepada seorang pengacara yang lebih tua dari dia gitu ya. Dan kediaman si pria ini juga tidak jauh dari rumahnya. Meren ya kayak tetangga gitu. Namun ini tuh dapat pertentangan dari ibunya karena ibunya tidak setuju dengan dalih bahwa dia tidak bisa menikahi seorang pengacara tanpa uang. Nah, kayaknya masih pengacara ini tuh apa ya, lebih statusnya tuh lebih di bawah si Belensi atau gimana, nggak tahu pokoknya mah. Nah, si ibunya ini melobi, membujuk si Belensi ini dengan cara yang baik-baik supaya dia tuh bisa berubah pikiran dan tidak jadi menikahi si pengacara yang dia suka. Namun si Belensi ini tetap kekeh dengan pendiriannya gitu ya. Di tahun-tahun selanjutnya, pengacara yang dicintai si Belensi ini meninggal dunia. Dan kabarnya si Belensi juga ini tuh gak tahu di mana, misterius, menghilang, seolah-olah pokoknya dia tuh menghilang dari Paris, bahkan dari muka bumi. Karena teman-temannya sendiri juga tidak tahu. Ibunya dan kakaknya juga sangat berduka atas kehilangan si Belensi ini. Namun guys, di balik kehilangannya itu, dia tuh dikurung oleh ibunya di suatu ruangan kecil di lantai 2 di atas rumahnya. Karena emang si ibu ini tuh udah apa ya, udah melobi si Belensi dengan cara baik-baik untuk tidak menikah dan berhubungan dengan si pengacara ini. Karena emang sudah cara yang baik-baik dilakukan, namun si Belensi tetap teguh gitu ya, pengen gitu ya, pokoknya keras, dia tuh pengen sama si pengacara itu. Nah, akhirnya si terpaksalah ibunya tuh menggunakan cara yang kasar gitu. Jadi dia tuh dikurung di ruangan kecil yang tidak sama sekali ada jendelanya guys. Jadi dia tuh enggak terkena sinar matahari, enggak, pokoknya dia tuh makan dari makanan yang sisa. Terus dia tuh gak mandi-mandi. Coba guys bayangin, dia dikurung selama 25 tahun di ruangan kecil yang tidak ada jendelanya, ventilasinya, bahkan dia tuh nggak terkena sinar matahari guys. Coba bayangin, dia gak mandi-mandi selama 25 tahun, dia juga makan dari sisa-sisa makanan. Terus dia tuh bayangin ya, buang air di situ, berak di situ, ya Allah, kencing di situ. Pokoknya dia hidup di ruangan kecil dengan kotorannya sendiri. Bayangin guys, baunya gimana. Kita mandi sehari aja udah bau ya, apalagi ini 25 tahun guys gak mandi. Bahkan pokoknya bayangin aja deh baunya di ruangan itu kayak gimana menyengatnya. Hingga suatu hari, tepatnya pada 23 Mei 1901, ada yang mengirimkan surat kepada jaksa yang itu tuh tidak diketahui siapa pengirimnya. Yang isinya tuh begini: Tuan Jaksa yang Agung, saya mendapat kehormatan untuk memberitahu Anda tentang kejadian yang sangat serius. Saya berbicara tentang perawan tua yang dikurung di rumah Madam Monir. Ia sering dibiarkan hidup kelaparan dan hidup dengan sampah busuk selama 25 tahun. Pesan itu mengejutkan para petugas yang berwenang karena mereka kaget dan tidak menyangka bahwa Madam Monir bisa melakukan itu, padahal dia tuh orang yang terpandang dan
dihormati gitu ya. Dan akhirnya polisi datang ke rumah Madam Monir untuk memastikan kebenaran dari isi surat tersebut. Awalnya polisi mendapat penolakan dari Madam Monir, hingga akhirnya polisi memaksa untuk masuk dan menggeledah rumahnya. Hingga akhirnya polisi mencium suatu bau yang itu tuh bau busuk banget guys dari lantai 2. Polisi pun membuka pintu ruangan sempit itu karena emang polisi udah curiga ya, dari luar aja kecium gitu ya baunya. Pas polisi membuka pintunya, pokoknya guys, aroma bau busuk itu sangat menyengat dan si polisi pun sampai menahan napas guys. Coba bayangin, kan si Belsi ini tuh udah 25 tahun tinggal di situ, disekap di situ, dikurung ya, nggak mandi, buang air di sana. Pokoknya si kamarnya itu banyak kotoran-kotoran dia, sampai ada tikus-tikus guys, terus berantakan gitu abis makannya. Terus dia tuh ditemukan dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan guys. Di usianya yang menginjak ke 50 tahun itu, dia hanya memiliki berat badan 24 kg aja guys. Dia tuh udah enggak kayak manusia lagi karena dia tuh sangat kekurangan gitu ya, kekurangan cahaya matahari. Terus tuh hidup enggak layak gitu guys. Pokoknya malnutrisi banget. Bayangin selama 25 tahun kehilangan kontak sosial. Dia gak bisa ngelihat dunia itu sekarang gimana, terus ada perubahan-perubahan, gak bisa ketemu sama teman-temannya lagi. Yang terpenting sih gak bisa ketemu sama si orang yang dicintainya ini, karena si pengacara yang tadi itu udah meninggal dunia guys. Dan akhirnya pun si Madam Monir ini ditangkap dan dipenjara. Namun setelah 15 hari di penjara, si Madam Monir ini meninggal dunia. Dan sebelum meninggal dunia, Madam Monir pun mengakui atas kekerasan dan kekejamannya kepada si anaknya ini. Dan si kakaknya, si Marcel Monir ini pun ikut di penjara. Namun dia tuh udah bebas lagi karena dia tuh hanya mendapatkan hukuman 16 bulan, gak tahu 15 bulan atau 12 bulan. Nah, pokoknya yang tahu kalian please komen di bawah. Dan sementara penulis surat yang mengirimkan ke jaksa itu belum diketahui siapa penulisnya. Namun beberapa orang meyakini bahwa yang menulis ini tuh adalah kakaknya si Marcel Monir ini. Akhirnya si Blancy ini juga dirawat di sebuah rumah sakit jiwa. Dia tuh nggak dikembaliin ke masyarakat, jadi dia tuh tinggal di sana sampai dia meninggal di tahun 1913. Jadi gitu guys, cerita seputar sosok seorang wanita yang itu tuh sosialita banget, populer, tapi dia tuh dikurung oleh ibunya selama 25 tahun karena karena jatuh cinta guys. Pokoknya mah ya, buat apa gitu ya, banyak harta, terus keluarganya terpandang, tapi nggak ada kasih sayang guys, karena kasih sayang tuh lebih dari segala itu. Oke, jangan lupa kalian like, subscribe, comment, and share, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih banget, dadah.